Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, saya berharap teman-teman stay sampai selesai video ini karena banyak video-video yang menarik akan kita bahas bersama-sama yang sudah dirangkum. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan tentang semua kejadian-kejadian yang terjadi atas tanah air kita Indonesia ini, dan semoga kalian juga bisa mendapatkan edukasi dari pemberitaan yang akan kita bahas nanti, teman-teman. Ya, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's go. Ini yang lagi ramai, teman-teman ya. Masih ingat bocah ingusan ketua BEM UGM yang dalam setiap kesempatan dia menghina Jokowi dan pemerintahan. Sekarang dia gabung koalisi partai pendukung pemerintah. Ini sama sekali nggak konsisten loh, Gilbran. Anda menghujat-hujat Jokowi ya. Anda yang suka demo-demo pada Jokowi, ternyata netizen ini memang peramal ya. Benar juga ya, ujung-ujungnya apa? Cari panggung agar supaya bisa gabung mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Gelar dirinya sebagai alumnus paling memalukan. Ini yang baru namanya alumni paling memalukan. Dia kan pernah mengatakan kepada Pak Jokowi, Jokowi adalah alumni UGM paling memalukan yang pernah ada katanya. Anda yang memalukan. Yang teriak-teriak melanggar etika itu juga bukan orang yang punya etika. Coba cek aja. Betul, Bang. Rekam jejaknya. Emang mereka punya etika? Enggak juga. Dan gue mau nanya, seandainya pelanggaran etika itu menguntungkan kepentingan politik mereka kan teriak nggak? Enggak kan? Jadi mereka ini teriak kenapa? Karena kepentingan politik mereka kalah. Makanya mereka teriak pelanggaran etika. Bukan berarti mereka orang yang beretika. Jadi yang terjadi sekarang, yang kasih dengungkan isu pelanggaran etika, itu seperti maling teriak rampok. Yang teriak-teriak melanggar etika itu... Rampok itu teriak begal. Coba cek aja rekam jejaknya. Emang mereka punya etika? Enggak juga. Coba kita baca dulu teman-teman ya. Jokowi memberikan kedudukan terhormat kepada Yusuf Kala, Mahfud MD, Anies Baswedan, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Sudirman Said, Susi Pujastuti. Jokowi tidak pernah bilang menyesal atau mengumbar aib mantan bawahannya. Jokowi tidak membalas ketika mantan anak buahnya mengumbar hal buruk. Makanya kenapa rakyat begitu cinta dengan Pak Jokowi? Karena masyarakat melihat hati seorang Jokowi itu seperti ini. Dia mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk membalas mereka yang menghujat, menghina. Tapi dia tidak pergunakan itu karena dia tahu itu adalah hal yang tidak baik. Hal yang tidak berkenan. Makanya masyarakat Indonesia semasif apapun mereka mencoba menggiring opini masyarakat Indonesia untuk membenci Pak Jokowi, tidak terpengaruh karena Pak Jokowi itu menunjukkan buahnya. Ya, dia menunjukkan buah-buah yang baik. Pohon yang baik kalian bisa melihat dari buahnya. Ya, mana mungkin kalian mau percaya orang yang suka memaki-maki orang lain, menghina, menghujat orang lain, dan mereka mengatakan diri mereka baik. Kami percaya kepada Pak Jokowi karena beliau menunjukkan buah yang baik dari perilaku-perilakunya. Ya, kita lihat komentarnya. Jokowi orang baik dan ikhlas. Bu Mega memberi kedudukan terhormat kepada Jokowi dan keluarganya melalui partainya secara totalitas. Rakyat yang memberikan kedudukan kepada bukan. Ya, kalau rakyat nggak pilih nggak bakal. Coba kalian pikir. Ini ada opini yang mengatakan Bu Mega memberikan kedudukan terhormat kepada Jokowi. Sekarang saya tanya, Pak Ganjar memberikan kedudukan terhormat untuk Megawati memberikan kedudukan terhormat untuk Pak Ganjar untuk menjadi calon presiden di Indonesia dan Pak Mahfud wakilnya. Ya. Memberikan hak istimewa itu kepada dua orang ini. Apakah mereka jadi presiden? Enggak. Karena yang memberikan kedudukan untuk sah menjadi presiden adalah rakyat. Masih ada orang yang mengatakan bahwa Bu Mega yang memberikan kedudukan terhormat kepada Jokowi. Akal sehatnya mati kalau gitu. Betul, Mahfud di pemilu 2015 jadi tim sukses pihak yang kalah, tapi dimasukkan kabinet Jokowi hingga periode kedua. Kurang baiklah Jokowi karena mereka tidak punya aib. Memaafkan lebih bermartabat dari melawan. Diam itu bagaikan mutiara. Jokowi the best. Hormat tapi ini bagaimana? Kadang kalah. Kalau itu fakta gimana? Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan kesehatan pada Pak Jokowi ya. Semoga Pak Jokowi diberikan kesehatan senantiasa ya dari orang-orang yang seperti itu. Pak, bawa salim Bapak. Jangan Pak. Bapak salim Pak.
Dapat tahu? Apa itu? Nah, kalian lihat, rakyat itu kalau jumpa dengan Pak Jokowi nangis karena bahagianya itu nggak bisa dilukiskan. Ya, mereka tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan mereka sampai mereka menangis ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi ada beberapa kelompok yang mengatakan Pak Jokowi itu sudah dibenci rakyat. Rakyat sudah muak. Rakyat sudah tidak tahan lagi seperti kata Mahfud MD. Tapi nyatanya ketika Pak Jokowi kemanapun itu rakyat begitu antusias dan bahagia ketemu dengan beliau. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu Ya tangkap? Jokowi lah. Emang Jokowi jahat ya, Bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius. Memang manusia paling hatinya busuk di Indonesia ini ini Rocky Gerung ini ya. I hate this guy so much, teman-teman ya. Tapi bebas-bebas saja ya. Presiden of filsafat. Dia mau menjadi jaksa agung agar supaya bisa, tujuannya menjadi jaksa agung untuk apa? Untuk tangkap Jokowi. Kalian pikir motivasinya dari awal sudah salah. Ketika seorang Rocky Gerung menjadi jaksa agung, hancur hukum Indonesia. Saya percaya hal itu akan terjadi karena manusia ini, ya ini serigala berbulu domba ini manusia ini, teman-teman. Dia bilang Pak Jokowi apa tadi, teman-teman? Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Pak Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Anda adalah puncak dari kesesatan ya. Rocky Gerung adalah puncak dari kesesatan yang ada di Indonesia. Manusia sesat satu ini. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara. Aduh. Mau sampai kapan kamu Amin Rais ngata-ngatain Pak Jokowi? Ini dia, aku suka ini. Kamu ini stres ya, hidupmu ini stres ya. Kamu ini harus diruqyah. Kalau kamu diruqyah pasti keluar setan-setannya tuh di dalam tubuhmu ini. Di dalam tubuhmu itu banyak banget setannya itu. Amin Rais. Aduh. Ketua Sengkuni lo. Ketua Sengkuni lagi. Kamu ini kenapa sih ya? Punya penyakit apa kamu ini, Amin Rais? Saya heran sama kamu ya. Hidupmu ini seperti orang yang tidak punya agama. Kamu pakai peci kayak begitu, apalagi kamu ini katanya rajin ibadah. Tapi kenapa hatimu busuk ya, Amin Rais? Bau kah? Bau ya, Bang ya? Ternyata kamu ini, jangan-jangan kamu ini penjelmaan dari iblis kamu ini ya, Amin Rais. Waduh. Kamu ini puas ya. kelihatan banget stresnya gitu loh. Jelmaan dari iblis. Ya Amin Rais. Semoga kamu husnul khotimah. Aduh. Dan semoga kamu ditempatkan di neraka. Aduh, bukan aku yang ngomong ya Pak ya, tapi abang ini ya, abang ini yang ngomong Pak. Gimana abang ini di awal dia mengatakan mau ruqyah untuk mengusir setan-setan yang ada di tubuhnya Pak Amin Rais. Dia kata ruqyah, dia banyak setan-setan ya. Kemudian dia mengatakan jangan-jangan Amin ini jelmaan dari iblis itu sendiri. Jadi nggak guna di ruqyah ya. Oh itu iblisnya sendiri. Bukan aku yang ngomong ya, Pak Amin ya, bukan aku yang ngomong loh. Tapi kok aku rasa senang ya. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Jangan pura-pura kalian ya. Ya jadi harus seperti itu. Orang jika kalian ingin orang lain memperlakukan atau mengatakan Anda dengan baik, katakanlah kepada orang lain hal-hal yang baik pula. Nah, Anda mengatakan hal-hal yang sangat-sangat tidak baik kepada Pak Jokowi, itu salah satu contoh masyarakat yang mengatakan hal-hal itu seperti kepada Anda. Ya. Oke teman-teman ya, semakin hari semakin menarik saja video-video yang akan kita bahas ya. Saya pamit dulu, berikan tanggapan di kolom komentar. See you on the next video and God bless you.